kasih ya Bapak Saudara ya. Dari Mazmur 3 maju sedikit. Maju sedikit kita menemukan ada ayat 2 Tawari 20. Ada satu kitab 2 Tawari 20, nggak jauh dari Mazmur 3 tadi. Di Alkitab saya halaman 483. 2 Tawari 20, ayat ini mengajar kita bagaimana kita berseru di hadapan Tuhan. Satu ayat ini kita baca sama-sama dengan suara keras. 2 Tawari 20 ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-9, kita baca sama-sama dengan suara keras. 3, 4. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengajar kita begini. Apabila terjadi sesuatu dalam hidup kita, baik itu tekanan, persoalan, masalah, apa saja, penyakit dan sebagainya, dikatakan aku akan berdiri di hadapan-Mu dan aku akan berseru di dalam nama-Mu sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ada banyak orang Kristen berseru memang sama Tuhan, tapi belum sampai mereka dapatkan jawaban atas seruan hatinya kepada Tuhan. Mereka udah keburu berhenti berseru sama Tuhan. Satu kali saya melayani satu kota, ada seorang pemuda datang sama saya. Dari mulanya mau sharing sama saya, akhirnya saya ngomel-ngomelin sama pemuda itu, Bapak Saudara. Sebab dia berkata gini, Kak, saya ini udah doa untuk orang tua saya 15 tahun. Kebayang nggak 15 tahun berapa lama? Dia tanya. Kebayang nggak 15 tahun berapa lama? 15 tahun saya doa untuk orang tua saya, tapi sampai hari ini orang tua saya tidak berubah sama sekali. Udah capek Kak, udah bosan saya, nggak mau lagi saya doa-doa. 15 tahun nggak ada hasilnya. Tapi Saudara, pada waktu mama saya belum menikah dengan papa saya, mama saya itu aktivis gereja. Lalu dia menikah dengan papa saya yang belum kenal Tuhan. Bahkan satu keluarga papa saya semuanya penjudi berat. Dia pikir dengan menikah dengan papa saya, dia bisa bawa papa saya masuk ke gereja. Tapi yang terjadi pada waktu kami berenam saudara masih kecil, papa kami pergi meninggalkan kami dan menikah lagi dengan wanita yang lain. Dan Bapak bisa selama hampir 30 tahun, mama bersama dengan 6 anaknya, kami berseru di hadapan Tuhan untuk papa. Baru Desember tahun 2004 kemarin, papa kami terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. 30 tahun kami semua berseru di hadapan Tuhan untuk satu doa yang sama. Tapi kami baru mendapatkan jawaban atas seruan hati kami 30 tahun kemudian. Ada banyak orang berseru kepada Tuhan, tapi belum sampai mereka dapatkan jawabannya, mereka udah keburu berhenti berseru sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tapi saya maklum ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya percaya di dunia ini tidak ada orang senang disuruh tunggu. Betul nggak Bapak Saudara ya? Atau di sini ada yang hobinya nunggu? Saya paling senang loh kalau disuruh tunggu. Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Kita mau kasih tepuk tangan yang luar biasa buat dia. Saya percaya di dunia ini nggak ada orang senang disuruh tunggu. Betul nggak Bapak Saudara? Bahkan menunggu itu pekerjaan yang paling menyebalkan. Betul nggak? Kenapa manusia jadi nggak sabaran? Kenapa manusia tidak sabar Bapak Ibu Saudara menunggu? Karena segala sesuatu dalam hidup ini sekarang dibuat serba apa Bapak Ibu Saudara? Serba instan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Maunya cepat. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Iya kan? Sekarang dalam hidup ini segala sesuatu sekarang dibuat serba instan. Artinya maunya cepat. Dulu kalau masak nasi lamanya setengah mati. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ya. Mesti dikukus, apalagi masak bubur, mesti diadukin, terus kalau nggak gosong bawahnya, betul nggak? Sekarang tinggal dibuka, diguyur air panas, jadi tuh bubur, betul nggak Saudara ya? Segala sesuatu sekarang dalam hidup ini dibuat serba instan, artinya apa? Maunya cepat. Sikap hidup macam ini kebawa dalam kehidupan doa kita sama Tuhan. Sehingga pada waktu kita berdoa mau sesuatu kepada Tuhan, kita maunya cepat Tuhan, cepat gitu. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya ingat pada waktu pertama kali saya rekaman lagu Janjimu Seperti Fajar. Pada waktu di dalam studio saat itu saya rekaman, di dalam studio saya nyanyikan referen pujian itu, Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar.
waktu saya naikkan pujian itu dalam studio, ada satu pertentangan di dalam batin saya. Dan di dalam batin saya, saat itu saya berperkara sama Tuhan. Nah, saya di dalam studio itu juga saya berkata begini, Tuhan, bukankah pada kenyataan hidup ini Fajar juga suka terlambat bersinar kan? Betul nggak Pak Saudara? Apalagi kalau lagi pintar. Fajar terlambat bersinar. Itu sebabnya dalam studio saya berkata, Tuhan, bukankah pada kenyataan hidup ini Fajar juga suka terlambat bersinar kan? Dan saat itu juga di dalam studio Bapak Saudara, Tuhan memberikan pengertian buat saya. Dan lewat pengertian itu seolah-olah Tuhan mau berkata begini, dalam hidup ini Fajar mungkin saja terlambat bersinar. Dalam hidup ini Fajar bisa saja terlambat bersinar. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak akan pernah lupa untuk bersinar kembali pada saatnya. Demikian dengan janji dan pertolongan Tuhan. Kalau diukur dengan waktu kita, mungkin saja Tuhan itu begitu lambat atau sangat terlambat bekerja. Tapi sesuai dengan waktu Tuhan, dia tidak pernah terlambat, bahkan dia tidak pernah terlalu cepat. Tepat pada waktunya, dia nyatakan apa yang harus dia kerjakan dalam hidup kita. Bagian kita cuma menantikan sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Setiap hari sebenarnya kita sudah diperingatkan Bapak Saudara. Lewat apa? Setiap kali kita masuk pintu di toko, di kantor, di office, di mall, di mana saja selalu kita jumpai ada satu stiker kan? Push, P-U-S-H. Itu singkatan sangat alkitabiah. Sebab itu singkatan dari pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Dan jangan pernah berhenti berdoa sebelum kita mendapatkan jawaban atas seruan hati kita kepada Dia. Di bagian yang lain firman Tuhan berkata apa? Berdoa dengan tidak berkeputusan. Jadi ber yang pertama berbicara tentang berseru. Sekarang kita lihat ber yang kedua, Bapak Saudara.